internet user. With 7.6 billion humans on Earth, around 3.6 billion of us are online and communicating with each other and institutions. Understanding about cybersecurity and threats online. Outside of hardcore cybersecurity and IT people like myself, most people don't understand the language that is nerd. And so it is my job to be the best nerd to English translator I can be in order to help the world stay safe online. So without further ado, here are my 5 laws of cybersecurity that are designed to do just that. Law number 1, if there is a vulnerability, it will be exploited. Discovered, hackers, good and bad, have been looking for ways to get around the laws and framework that govern a computer system, a program, or even our society in general. Now think about this for a second. There are those out there who will literally try and hack absolutely everything within their capability. Now this could be the more basic exploit, like the person who figured out how to cover their car's license plate to go through an automatic toll booth for free. Or this could be the more obscure, such as infecting a complex computer network to derail an entire illegal nuclear weapons program, which actually happened in the mid-2000s. Finding ways around everything for both good and bad purposes is so ubiquitous today, we even have a term for it, life hacking. And with this, we'll move on to the second law. Everything is vulnerable in some way. Baik, setelah menyaksikan video berikut, kalian penasaran nggak sih apa itu cyber law? Maka dari itu, kami, kelompok 6, akan memberikan penjelasan mengenai materi kami, yaitu cyber law. Di sini kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Fai Maulia, Belinda Mahardika, Herbert Gultom, dan Alisa Maulita. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian dan tujuan dari cyber law. Di sini pengertian cyber law adalah aspek hukum yang meliputi orang atau perorangan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi bernama internet. Di sini, teknologi ini sudah dimulai ketika orang itu sudah memasuki dunia maya. Tujuan dari cyber law sendiri adalah untuk meningkatkan perlindungan dari privasi para penggunanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari ruang lingkup dari cyber law itu sendiri. Menurut Jonathan Rosener, yang pertama adalah pencemaran nama baik. Ih, dia nggak jelas banget. Iya. Bruh. Yang kedua, hacking. Akhirnya dapat juga passwordnya si Belinda. Nanti aku akan bisa lihat siapa saja yang dihubungi. Yang terakhir, penghinaan, penistaan, serta fitnah, atau yang disebut sebagai hate speech. Itu rambutnya aneh banget ya. Ih, jijik deh. Bruh. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas tentang dasar hukum. Di sini dasar hukum akan dibagi menjadi 2 lingkup. Pertama lingkup internasional, lalu kita akan masuk ke Indonesia. Kalau mengenai dasar hukum, pertama kali dasar hukum untuk hukum siber itu pertama kali digaungkan di Inggris. Dari bukunya Jacqueline Lipton yang berjudul Rethinking Cyber Law, para pakar hukum itu berpendapat bahwa seharusnya udah ada regulasi mengenai hukum internet dan transaksi elektronik. Namun ada argumen yang melawan mengenai hukum tersebut. Mengapa? Kepentingan dari hukum internet sebenarnya tidak begitu ada, karena suatu kejahatan ataupun suatu tindak kriminal yang melibatkan internet di dalamnya itu hanyalah suatu tindakan kejahatan yang kebetulan saja ada suatu keterlibatan internet di dalamnya. Nah, sebagai contoh nih, kalau misalnya di dalam dunia internasional pertama kali itu sebenarnya masih baru, di mana sudah ada treaty atau traktat mengenai hukum siber pada tahun 2023 yang disahkan oleh PBB. Namun kalau misalnya untuk hukum internet pertama itu pertama kali disahkan oleh AS pada tahun 1986 dengan adanya Electronic Communication Privacy Act pada tahun 1986 dan DMCA atau Digital Millennium Copyright Act pada tahun 1996. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia sudah kita kenal dengan namanya UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU ITE. Namun baru-baru ini pada tanggal 7 Desember Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga baru berubah, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 30 mengenai perubahan pasal dan juga ketentuan-ketentuan di dalam undang-undangnya. Cyber law dekat kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana, di mana cyber law berperan sebagai dasar hukum dalam proses penegakan hukum terkait kejahatan yang berkaitan dengan cyber. Selanjutnya, kita masuk dalam upaya pencegahan. Yang pertama, kita bisa fokus terhadap pemberian kursus
atau pelatihan terhadap aparat penegak hukum mengenai cybercrime, di mana nantinya para aparat penegak hukum ini akan memiliki kesamaan persepsi dalam penanganan tindak pidana cyber. Selanjutnya, yang kedua, dalam upaya pencegahan, diharapkan para aparat penegak hukum mengikuti perkembangan ruang digital dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan tentunya melakukan upaya-upaya seperti mengedukasi, memonitor, dan memberi peringatan terhadap kasus tindak pidana cyber. Selanjutnya, kita masuk ke dalam upaya penanganan. Ketika ada kejahatan mengenai cyber ini, kita bisa mengacu terhadap UU ITE yang berlaku di Indonesia. Karena tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah memberi perlindungan hukum terkait segala aktivitas yang menggunakan internet sebagai objeknya. Lalu yang kedua, terkait dengan proses hukumnya, hendaknya para aparat penegak hukum memfasilitasi dan memberi ruang seluas-luasnya bagi para pihak korban yang terdampak dari kejahatan cyber.